Kembali lagi di channel Beta Kids dan kembali lagi bersama saya. Di channel ini saya akan membahas tentang pakan-pakan burayak yang masih kecil ya. Yang penting belum ada 1 bulan. Nah, pakan-pakan apa saja? Mari kita simak videonya sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Yang pertama yang paling banyak di kalangan itu adalah kutu air. Nah, kutu air ini pakan paling biasanya dipakai oleh peternak-peternak cupang lainnya, kutu air ya. Jadi kutu air itu kan besar-besar ya, agak besar buat burayak. Gimana kok bisa burayak itu makan kutu air? Nah, tenang. Jadi kutu air itu akan memecah diri atau dia itu bertelur ya, atau pokoknya memecah diri atau bertelur ya. Pokoknya itulah perkembangannya. Nah, misalnya dia itu memecahkan diri, nah anakannya itu kan kecil-kecil ya, itu kita nggak bisa lihat tuh pakai mata biasa ya, harus pakai mikroskop biar kelihatan tuh anakannya kan kecil-kecil. Nah, itulah anakan kutu air itu yang dimakan oleh burayaknya. Jadi jangan ragu misalnya kalian ngasih kutu air. Nah, kutu airnya itu harus disaring dahulu ya, biar emaknya atau indukan kutu airnya itu nggak masuk ke burayak. Nah, kalau indukannya masuk itu akan mengganggu ya, berenangnya kan agak cepat itu ya kutu airnya. Jadi disaring dulu, misalnya proses penyaringannya lihat aja di video YouTube lainnya cara menyaring kutu air ya, agar indukannya itu nggak masuk ke wadah burayaknya. Yang kedua ada Artemia. Nah, Artemia ini biasanya juga orang pakai tapi agak jarang. Misalnya nggak ada kutu air lagi nggak ada, biasanya peternak lain itu memakai Artemia. Nah, Artemia itu apa? Artemia itu seperti udang kecil-kecil itu ya. Jadi misalnya kalian mau Artemia itu dapatnya dari mana? Kalian tinggal beli aja Artemia. Artemia itu beli Supreme Plus kalau nggak salah, Supreme Plus ya, di toko online itu pasti ada. Nah, itu kan kalian pasti bingung tuh, kok itu kan bisa kalian udah cari, itu pasti isinya butiran kecil dan itu di dalam botol. Nah, itu tuh di dalam botol itu ada telur Artemia. Nah, di situ telurnya itu cara memecahkannya itu kalian tinggal dikasih gelembung-gelembung gitu ya, atau kalian cari aja di YouTube lain ya, itu atau enggak lihat aja di video saya apakah saya sudah buat atau enggak ya. Pokoknya cara memecahkan kutu Artemia. Nah, lanjut yang ketiga adalah Infusoria. Infusoria itu apa? Infusoria adalah seperti bakteri-bakteri seperti itulah pokoknya ya. Jadi Infusoria itu kecil-kecil banget, cocok untuk burayak, tapi itu kecil ya, kecil-kecil banget. Jadi makanannya jangan berlebihan, jangan kekurangan juga, nanti burayaknya kekecilan ataupun kegemukan ya. Nah, Infusoria cara membuatnya gimana? Itu Infusoria terciptanya dari pembusukan kayak bakteri gitu, tapi itu aman untuk burayak. Caranya adalah daun pisang kering itu kalian taruh di wadah, terus wadahnya itu ditutup terus dikasih plastik hitam ya. Jadi seperti itu tadi daun pisang dimasukin ke wadah, terus wadahnya itu dibungkus hitam dan taruh di tempat gelap, jangan di tempat terang biar pembusukannya itu terjadi. Atau kalian cari aja di YouTube lain cara membuat Infusoria ya, atau cara mengkultur Infusoria. Lanjut kita yang keempat nih. Yang keempat itu adalah ada Polarlet. Polarlet itu apa? Polarlet itu Artemia juga, tapi Polarlet itu semacam pelet kecil. Itu Artemia yang udah mati gitu ya. Artemia yang udah mati itu Polarlet, jadinya kayak pelet. Misal kalian belum tahu, lihat di YouTube lain yaitu Polarlet. Itu kalian tinggal beli aja di toko online. Terus misalnya udah, kalian tinggal kasih aja tapi dikit ke burayaknya ya. Kasihnya dikit ke burayaknya. Nah, misalnya itu kalian tinggal lihat aja di channel YouTube lain ya. Polarlet itu
ya. Jadi Artemia, Polaret itu Artemia, tapi Artemianya itu sudah mati, Artemianya. Jadinya Artemianya itu kayak jadi pelet ya, udah mati. Nah, oke. Mungkin video saya sampai sini aja. Misalnya ada yang kurang, itu kalian tinggal komen saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih.